Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Safana Putri. Kali ini seperti biasa aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa kali ini, yaitu beasiswa Data Print tahun 2022 untuk pelajar SMP, SMA atau sederajat, dan juga mahasiswa untuk jenjang D3, D4, dan juga S1. Kita langsung saja mulai ke videonya. Guys, kalian harus tahu bahwa pada tahun 2022 ini bahwa pendaftaran beasiswa ini akan diadakan per semester dan tentunya akan terbagi dalam 2 periode. Jadi kesempatan kalian untuk mendapatkan kesempatan lolos beasiswa ini semakin terbuka lebar di tahun ini. Program beasiswa ini dibuka untuk pelajar SMP, SMA, SMK atau sederajat, serta mahasiswa perguruan tinggi dari jenjang diploma baik D3 dan 4 dan juga S1 di seluruh Indonesia. Adapun untuk cakupan beasiswanya sendiri itu untuk beasiswa Data Print 2022 ini diberikan dalam bentuk bantuan dana nominal 400.000, 700.000 dan juga 1 juta. Dana beasiswa ini akan diberikan 1 kali aja bagi masing-masing peserta yang lolos penilaian. Adapun untuk aspek penilaian berdasarkan esai, link info, prestasi, dan keaktifan dari peserta. Untuk kuota beasiswanya sendiri untuk periode pertama itu untuk hadiah 1 juta rupiah itu 2 orang, kemudian 700.000 ada 5 orang, dan 400.000 ada 55 orang. Kemudian untuk periode kedua untuk 1 juta rupiah ada 2 orang, 700.000 5 orang, dan 400.000 55 orang. Nah, sekarang aku mau masuk ke tema esai dari program beasiswa Data Print periode 1 di tahun 2022 ini. Untuk tema esainya sendiri, ini untuk pelajar SMP atau SMK atau sederajat. Temanya opinimu tentang penerapan kurikulum 2022 atau kalian bisa lihat di sini. Kedua, untuk tema esai untuk mahasiswa baik D3, D4 atau S1, yaitu dampak positif dan negatif teknologi digital terhadap nilai-nilai Pancasila atau kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk tata cara dari penulisan esainya sendiri, esai ini kalian harus tahu bahwa merupakan opini pribadi kalian, jadi nggak boleh kopas. Kalian harus menuangkan ide-ide kreatif kalian semenarik mungkin sesuai dengan tema yang udah aku sebutkan tadi. Untuk penulisannya itu dan juga tata bahasanya harus banget untuk sesuai dengan kaidah EYD. Untuk panjang tulisannya itu minimal 100 kata dan maksimal 500 kata. Yang dihitung itu cuma isinya, tidak termasuk judul dan daftar pustaka. Jika kalian menyertakan kutipan atau data milik orang lain, misalnya dari internet nih, tanpa menyertakan sumber atau linknya, maka akan dianggap copy paste dan formulir akan didiskualifikasi oleh panitia penyelenggara beasiswa. Esai yang terbukti yang hanya copy paste dari manapun, maka peserta akan langsung didiskualifikasi. Sekarang kita masuk ke persyaratan dari beasiswa Data Print ini, guys. Jadi pertama, merupakan pelajar atau mahasiswa aktif dari tingkat SMP, SMK atau sederajat hingga perguruan tinggi untuk jenjang D3, D4 ataupun S1. Lalu yang kedua, terlibat aktif pada kegiatan atau organisasi sekolah atau perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, tidak terlibat narkoba atau pernah melakukan tindak kriminal, tidak sedang mendapat beasiswa dari perusahaan swasta lain. Namun, jika saat ini kalian masih mendapatkan beasiswa dari sekolah atau kampus dan juga pemerintah, kalian tetap dapat mengikuti pendaftaran beasiswa Data Print ini. Lalu penerima beasiswa yang telah mendapatkan dana dari beasiswa Data Print di periode 3 pada tahun 2021 kemarin tidak dapat menjadi penerima beasiswa Data Print di periode 1 tahun 2022. Lalu 1 nomor kupon yang terdapat di dalam produk Data Print ini hanya berlaku untuk 1 kali registrasi aja. Untuk kode kupon yang asli dari Data Print ini terdapat di dalam kemasan produk Data Print itu sendiri, baik yang tinta refill maupun kertas foto Data Print
Dan kalian bisa membeli produk data print ini di toko buku, toko peralatan komputer, atau swalayan atau tempat-tempat fotokopian. Kalian juga harus pastikan untuk membeli produk yang berlogo program Gebyar Data Print dan beasiswa yang terdapat di depan kemasan produk. Untuk contoh tampilan kupon dari data print ini, kalian bisa langsung aja lihat. Dan tentunya untuk pendaftaran program beasiswa ini gratis atau tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, kalau kalian minat untuk daftar beasiswa ini, kalian bisa langsung aja mendaftarkan diri secara online dengan mengisi formulir registrasi pada. Kalian harus mengikuti langkah-langkah pengisian formulir online kemudian isikan esai yang telah kalian dibuat pada kolom esai dan terdapat pada link pendaftaran yang udah aku sebutkan tadi. Dan setelah kalian registrasi, kalian harus simpan fotokopian rapot terakhir atau IPK terakhir dan juga kupon sebagai bukti sah verifikasi apabila kalian terpilih sebagai penerima beasiswa data print ini. Untuk batas waktu pendaftaran periode 1 2022 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2022. Untuk seluruh peserta nantinya akan diseleksi, bukan sistem undi, oleh tim beasiswa dari data print. Nah, untuk pengumuman beasiswa periode 1 di tahun 2022 ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2022. Pihak panitia ini tidak menghubungi penerima beasiswa. Nah, untuk nama penerima beasiswa yang lolos, kalian bisa langsung aja lihat di websitenya. Jadi kalian harus sering-sering untuk pantengin websitenya atau di Instagramnya @dataprint_Indonesia. Oke guys, jadi apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai beasiswa data print ini, kalian bisa langsung aja hubungi kontak resminya. Kalian bisa hubungi direct message di Instagram atau di Facebooknya, atau kalian bisa langsung aja kunjungi di sumber website resminya, yaitu ada di. Oke guys, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Dan buat kalian semangat, semoga lolos dan sampai jumpa di video